Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni katanya, an Islam, kasih tahu saya tentang Islam. Jadi ini orang nanya tentang Islam. Pegang mulut Nabi, ya Muhammad, kasih tahu saya tentang Islam. Maka Nabi jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, khusus akhir-akhirlah orang sekalian, Purnomo dan semua segenap panitia mushola, semoga Allah berikan kepada kita semua sehat, afiat, panjang umur, keberkahan, dan dapat kemudahan urusan dunia sampai akhir. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan kajian, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pertemuan yang kedua ya. Rasanya buat saya begitu cepat waktu berjalan. Kalau kita orang mengerti agak berasa, nggak berasa bahwa sudah 2 minggu. Alhamdulillah, kita malam ini mudah-mudahan dituangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi apa yang kita lakukan menebus semua kesalahan kita yang lalu, digantikan setiap keburukan kita dengan kebaikan, kesulitan kita dengan kemudahan, dan kita berharap semua apa yang Allah berikan kepada kita jadi berkah dunia sampai akhir. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين. رضي الله عنه. باب الإيمان
Bab ini menerangkan tentang iman. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhan nas, duhai sekalian manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian. Kata Tuhan Syekh, aywahidu, kata, bertauhidlah kalian. Maknanya ibadah bisa baru disebut ibadah bila mana itu landasannya Allah. Kalau tujuannya Allah, kalau yang diharapkan Allah, itu makna tauhid. Karena itu guru-guru kita dulu ketika ngajarin kita mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau apa aja, mesti ada kalimat lillahi ta'ala. Kita sembahyang maghrib barusan, kita jadi makmum sembahyang. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi. Ada lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shalallahu, ujungnya lillahi ta'ala. Jadi ibadah baru disebut ibadah kalau landasannya karena Allah. Luar biasa kita. Allah panggil kita, hai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua. Maknanya bertauhidlah kalian. Oh, kita mau ngapain aja, landasannya tauhid. Kata Allah Ta'ala, Allah Maha tinggi, Allah bersifat beneran. Karena itu Allah udah bikin neraka. Besok kita bakal visit kepada neraka. Tapi mudah-mudahan di sini selamat bersama. Itu cara ibadah. Tadi kita sudah malu jamaah diimami nama guru kita. Luar biasa rasanya enak. Itu semua kenyamanan kalau kalian lakukan pasti kalian terhindar dari siksanya. Kemudian dikatakan lagi, Alladzi ja'ala ay khalaqa, dialah yang telah menjadikan menciptakan lakumul arda firasya, bagi kalian bumi firasya. Makna firasya ay bisatan yuftarashu. Allah menjadikan bumi kita sesuatu yang bisa dipijak, yuftarashu. Tanah yang Tuhan bikin buat kita bisa kita pijak, kita injek bisa. Langkah kita bisa. Kemana kaki kita melangkah, bumi bisa kita pijak. Coba bayangin kalau seandainya Allah jadikan bumi ini kayak lumpur semua, bisa kita pijak. Itu bukti kata Allah. Wassama'a bina'an, dan langit itu sebagai bina ay saqfan, maknanya langit adalah Allah bikin sebagai atap. Jadi biar mata kita melihat ke atas ada batasnya, namanya atapnya langit. Kita nggak bisa lihat terus ke atas, terbatas pandangan kita. Wa anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Dan Dia yang menurunkan dari langit akan hujan. Allah berusaha. Fa'akhraja bihi, maka Allah mengeluarkan bihi dengan sebab air itu min anwa'is samarat, daripada berbagai macam buah-buahan. Biar airnya sama, buminya sama, buahnya tetap beda-beda. Durian buahnya durian, duku buahnya duku, pisang buahnya pisang. Itu makna dari apa yang Allah bilang. Rizqan lakum, sebagai rezeki buat kalian. Kalau udah tahu bumi kalian bisa pijak kata Allah, langit jadi atap kalian, buah-buahan boleh kalian makan semua itu sebagai rezeki. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kau jadikan Allah itu andada dari syurga, sekutu-sekutu fil ibadah. Kita disuruh sama Allah Ta'ala jangan menjadikan ibadah kita tujuannya bukan selain Allah. Mudah-mudahan ngaji kita karena Allah. Dikatakan lagi, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui.
Al-Baqarah ini ayatnya, Al-Baqarah ayat 22. Surat Al-Baqarah ayat 22. Apa yang Allah sindir buat kita, kalian tahu maknanya annahul khaliqu, bahwa Allah lah yang menciptakan, bahwa Allah lah yang menciptakan bumi dan langit. Belum ada bikinannya orang makhluk. Itu langit saya yang bikin itu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Dari dulu orang bikinannya ada yang makhluk lagi itu nanti cuma coba-coba langit tadi bikin. Ada yang bikin orang. Seandainya ada, pasti inisialnya juga P apa A. Ya. Kalau ada yang ngaku begitu, coba-coba dia ngaku, itu bumi dia yang bikin, laut dia yang bikin, airnya dia yang miarai ikannya, maka inisialnya cuma dua, P sama A. Alhamdulillah, menjaga. Walhasil, wala yakunu ilahan illa man yakhluq. Enggak bakal bisa jadi Tuhan kecuali yang menciptakan, katanya Allah Syekh di sini. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah yang Maha Tinggi, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, dan bermula siapa saja orang itu dia tidak beriman, tidak percaya kepada Allah wa rasulihi, dan utusan Allah, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka sungguh kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang ingkar, yang kafir, sa'ira ay naran syadidatan, api yang sangat panas. Wa akhraja Muslimun an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan telah mengeluarkan Imam Muslim hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar berkata, kemudian setelah ayatnya disampaikan, yang kedua Syekh menampilkan hadis. Apa bunyi hadisnya? Bisa kita temukan di hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Kaitannya Tuan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar punya riwayat. Jadi mungkin bahwa riwayatnya terus ke atas dipelihara, riwayatnya sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bawa riwayat. Berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina, tiba-tiba muncul kepada kami rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadi thiyab, sangat putih bajunya, syadidu sawadis sya'ar, sangat hitam rambutnya, bajunya putih banget, rambutnya hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak bisa dilihat atasnya dia atharus safar, bekas perjalanan. Biasanya orang kalau habis jalan kelihatan bekas jalan, capek, letih. Ini kata Sayyidina Umar, kita lagi ngumpul bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba tuh orang bajunya putih banget, rambutnya itu banget. Di antara orang itu kita lihat tidak ada bekas perjalanan. Kemudian dilanjutkan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenali dia di antara kita, ahadun, seorang jual. Kita semua yang ada satu pun dari yang kenal orang. Walhal orang Mekah saat itu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, itu kalau mendagang sampai ke Syam, ke Palestina, ke Syria, bahkan sebagian kekuasaan Romawi di Bizantium, sampai ke sana di pada dagang. Tapi sebanyak orang mereka temui, belum pernah diingat ini orang laki datang. Padahal sahabat Nabi suka berdagang niaga sampai ke luar negeri. Tidak ada yang kenal siapa ini, katanya. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang
duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka dia sandarkan dua lututnya kepada dua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud atau duduk istirahat, duduk begitu. Nabi duduknya begitu, dia duduknya juga begitu sama. Duduk iftirash. Bukan sila. Sila kan namanya tawarruk sila nih, ya. Sila, bukan itu. Bukan juga tawarruk kayak tahiyat, bukan. Tapi duduknya iftirash. Dua lututnya beradu sama lututnya Nabi Muhammad SAW. Beradu Pak. Kemudian wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia taruh dua tangannya itu orang kepada ujung pahanya Nabi, lutut. Ngomong gitu. Biasa kita kalau ngomong orang kita akrab. Yang itu nolak dulu kan kira-kira. Nolak kan? Kita ngobrolnya sama orang yang kita akrab banget. Kita kali itu nggak ya? Itu tau nggak? Gitu ya? Sama orang. Datang kita nggak kenal kita si orang. Tiba-tiba dia duduknya begitu berada lutut sama Nabi. Dia pegang Nabi kemudian ngomong. Apa dia kata? Ya Muhammad. Nggak pakai ya Rasulullah, nggak pakai. Ya Nabi nggak langsung ya Muhammad. Akrab itu bahasa ini, saking akrabnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni katanya, an Islam. Kasih tahu saya tentang Islam. Jadi ini orang nanya tentang Islam. Pegang mulut Nabi, ya Muhammad, kasih tahu saya tentang Islam. Maka Nabi jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah SAW. Jadi kita punya jawaban. Kalau besok kita ditanya orang, anak kita tanya, tetangga kita tanya, atau teman kita tanya, Islam itu apaan sih? Jangan sampai jawaban kita kena sama sama jawaban Nabi Muhammad SAW. Sebab yang bawa agama ini Nabi Muhammad SAW. Islam itu begini, begitu. Kan ada orang begitu. Sok tahu apa gitu. Lah enggak. Kata Nabi Muhammad SAW, Islam itu ketika Islam itu apa? Maka dia jawab, sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi bahwa tiada ada Tuhan yang sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Dan kamu juga naik saksi kamu bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu dia Islam. Udah gak pakai salah lagi. Itu dia Islam. Nabi yang kata orang naik saksinya tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Itu dia Islam. Ditambahin lagi, wa tuqimus sholata, dan kamu mendirikan salat. Itu dia orang Islam. Yang syahadat, yang sholat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maliyah. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah jika kamu mampu kepadanya sabilan, perjalanannya. Jadi khusus haji Nabi kata ada syaratnya, ada insyaratiyah. Ini istata'ta ilaihi sabila. Jika kamu mampu berjalan, ongkosnya ada ya. Sekarang bukan mau ongkos kuatan tidak. Orang hadir di satu saat boleh menengok Ka'bah, besar Ka'bah, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam alaihissalam diriwayatkan waktu haji jalan kaki, Pak. Jalan kaki dia berhaji. Itu nggak sanggup ya, jalan kaki dari negeri ini kepada Mekah. Suruh haji, Allah yang suruh. Jalan kaki kamu. Jalan 40 tahun
Jangan menyampaikan batu berhenti. Apa kan kira-kira apa ya? Itu sebenarnya kalau menyampaikan nggak dulu. Kemudian dikatakan lagi. Kalau saudara, kemudian saya Umar cerita lagi. Tuh orang ngomong setelah dia tanya Nabi tentang Islam, Nabi kan jawab kayak begitu tuh. Maka tuh orang langsung bicara. Saudara, kamu benar. Yang nanya bilang kamu benar. Kalau fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kata Sayyidina Umar, kita heran sama orang. Dia nanya, dia benerin. Dia nanya, dia benerin. Qala kemudian Tuhan berkata lagi, "Fa'akhbirni 'anil imani." Maka kabarkan saya, kasih tahu saya tentang iman. Ada iman itu apa? Maka jangan sampai jawaban kita enggak sama jawaban gimana sih? Nah, ini Nabi jawab. Qala maka bersabda dan menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antu'mina billahi wa malaikatihi." Iman itu bahwa kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah. Percaya Pak adanya malaikat Pak? Harus percaya. Di kita ini katanya Sayyidina Utsman ada 20 malaikat. Di kita gitu. 20 malaikat. Mana kata malaikat? Dia gantian sejaga asar sama subuh, gantian sejaga asar sama subuh. 20 gitu. Termasuk kiraman katibin, raqib dan itu malaikat kalau di kita bohong dia tahu. Kita ngomong nih, padahal bohong itu dia tahu. Tahu dari mana dia? Kan dia ketua hati kita nggak tahu. Dalamnya yang sir dia nggak tahu dia. Tetapi malaikat tahu dari mana. Ketika kita bicara bohong, nada-nada gitu, maka badan kita bau, badan kita bau. Jadi malaikat tahu kita bohong karena badan kita ketika bohong mengeluarkan bau yang tidak enak, busuk gitu. Untung malaikat yang tahu. Coba kalau gini tahu. Berarti kira-kira. Berarti kita itu. Kalau malaikat yang tahu kata kita aman, belum aman gitu ya. Majal itu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlambat. Terlambat itu mau sengaja atau nggak sengaja kan lambat tuh. Suara yang terdiri dari huruf hijaiyah, suara lambat ini mau majal itu min qaulin. Tidak terlambat satu ucapan illa kecuali ladaihi raqibun atid. Ada dalam sisinya malaikat raqib dan atid. Ya, kalau kita ngomong bini pakai tahu tidak bohong, itu saja. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Taala. Iman itu kamu percaya kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Percaya dengan malaikat-malaikat Allah, ada mereka begitu. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan putusan-putusan Allah. Wal yaumil akhir, kamu juga percaya dengan hari yang akhir, hari terakhir, ada hari yang akhir. Wal qadari, dan takdir, khairihi, baik yang takdir, wa syarrihi, dan buruknya takdir min Allah Ta'ala, daripada Allah yang Maha Tinggi. Katanya ulama, baik yang takdir itu kita bisa ibadat. Kita bisa ibadat itu baik mengatur. Katanya ulama, wa syarrihi, buruknya takdir kita dibiarin berbuat maksiat. Kan kita kadang-kadang pengen maksiat, kemudian terjadi maksiat itu ditepinin kita, sudah dijagain, itu takdir buruk. Kemudian dia katakan lagi, qala, berkata itu orang yang menanya kepada Sayyidina Umar, sadaqta, kamu benar. Qala, kemudian berkata lagi itu orang kepada Sayyidina Umar, fa akhbirni 'anil ihsani, maka kabarkan saya, kasih tahu saya tentang ihsan. Ihsan ini kata Syekh Nawawi dalam kitab Al-Kashifah, syarat sahnya ibadah,
syartun sihhatil ibadah al-ihsan. Syarat sahnya ibadah itu ihsan. Apa ihsan? Ta'rif ihsan katanya Syekh Nawawi Banten itu ikhlas. Tetapi beliau juga mengatakan tafsirnya ihsan itu ijadatul amal, rela. Rela ketika berbuat, ketika beribadah namanya ihsan. Itu sembahyang, capek-capek, repot-repot kita kerjain. Sambil males kadang-kadang kita kerjain juga itu namanya gak rela. Sebab yang gak rela nggak mau bayar. Terus ya? Nah, karena itu agar dijawab di sini. Ini orang yang datang nanya sama Nabi Muhammad SAW tentang ihsan. Ihsan itu apa ya Muhammad? Maka Nabi SAW jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwa kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu tarahu itu melihat akan Allah. Fa idza takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihat dia, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia yang melihat kamu. Maka tindakannya begini Pak. Ini kita ambil dulu dari sebenarnya. Anna lil 'abdi fi ibadati, sesungguhnya seorang hamba dalam ibadahnya salasa maqamat, ada 3 level. Jadi ibadah kita kepada Allah ada 3 tingkatan. Kita kelompok mana kira-kira kita tahu? Yang pertama, ayyab'alaha haitsu yasqutu ma'ahu talabus syar'i bi an takuna mustawfiyatan bisyuruti wal arkan. Kamu mengerjakan satu amalan ibadah sekira-kira itu semua emang disuruh oleh syariat, dituntut oleh syariat. Kayak sembahyang kita diperintahkan dalam syariat. Kemudian biantakuna, bahwa ibadah yang kita lakukan mustafiyatan dan disyuruti wal arkan, sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat. Karena ibadah ada syarat, ada rukun. Wudu ada syaratnya, ada rukunnya. Cuma rukun sekadar kita. Sholat ada syaratnya, ada rukunnya. Bahkan nikah ada syaratnya, ada rukunnya. Sampai makan ada syaratnya. Kalau ada lauknya, kalau ada lauknya mau gitu, sedap gitu kan? Walhasil. Jadi semua perkara ini ada syaratnya, ada rukunnya. Bila mana kita kerjakan itu ibadah dengan syarat rukunnya terpenuhi, itu ibadah. Itu level yang pertama. Kita sholat, syaratnya udah kita kerjain. Kita udah wudu, paham. Udah tutup awal, masuk waktunya. Tempo-tempo ada orang bertolongan, nanti ditolong. Belum waktu, udah sembahyang. Takbir ihram, ini kan johor pokoknya. Bisa jam 7:30 lewat ya. 7:31, 32, 1. Dia 7:30 dan takbir ihram. Sebab kata dia buru-buru mau kondangan. Ntar juga begitu baca surat sudah masuk waktu, tapi jatuhnya takbir ihram belum masuk waktu. Itu berarti kalau ulama nggak ngaji begitu, sebab syaratnya belum terpenuhi. Syaratnya ibadah sholat harus masuk waktu, sholat 5 waktu maksudnya. Kalau belum masuk waktu belum bisa, walaupun takbir ihramnya ada setelah rukun kedua masuk waktu berarti mesti takbir pertama harus masuk waktu dua. Biar kita buru-buru, biar buru-buru. Kemudian udah ada kiblat, masuk waktunya udah tuh aurat kita. Ada rukun di sembahyang, rukun nanti disebutin nama guru-guru kita yang lain. Walaupun saya tahu. Itu semua kita lakukan itu ibadah. Udah ibadah berarti. Haji udah itu. Kita masuk kelompok orang yang selamat, insya Allah. Itu namanya ibadah. Tingkatan yang berikutnya namanya muraqabah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Ada orang dalam hidup di dunia ini, mau sembahyang, di luar sembahyang, dia tahu Tuhan lihat dia. Semua orang beriman, Pak, kalau ditanya, ente pada enggak Allah lihat ente, dengar ente? Yakin? Allah dengar kita, Allah lihat kita. Tapi biarpun dia tahu Allah lihat dia, Allah dengar dia, dosa apa tetap dia? Tetap apa nih? Bukan. Ngambuk tetap jalan terus. Ngadat dengan ngadat kadang-kadang. Itu kenapa bisa begitu? Itu dia belum merokok, belum bisa merokok, karena udah sulit tingkatannya. Semua orang beriman kalau ditanya tahu bahwa ini kejahatan, ini dosa, Allah tahu, Allah lihat dia, Allah dengar dia, tapi terjalankan. Kenapa? Sebab belum bisa merokok. Orang yang merokok, dia jaga dirinya. Itu orang yang jaga dirinya udah merokok. Biar orang nggak tahu, tetap dia nggak bakal melakukan itu. Namanya udah merokok. Ini tingkatannya udah orang soleh, wali-wali tingkatannya. Dia udah merokok. Ya diri mereka tenang. Mau hidup di masa apa dia tenang. Udah merokok soalnya. Ini secara garis besar nih, ada duit, amal gak duit sama berarti. Ada duit, amal gak duit sama berarti. Nah kalau gitu, ada duit ya begitu, nggak duit ya begitu. Nah kalau belum sama, kita belum merokok. Itu tinjauannya sederhana banget. Sebab orang belum merokok, dia tahu hidup dengan rokok. Bahkan kita bisa pendidik Allah yang itu awal ini. Itu orang sudah merokok, karena itu sulit. Tapi mudah-mudahan kita bisa kesini insya Allah. Kalau enak hidupnya tenang masih mau di zaman lagi tenang. Yang terakhir yang paling tinggi tingkatannya mukasyafah. Anta'budu Allah ka'annaka tarahu. Kamu bisa melihat dia. Namanya mukasyafah. Ini makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata dalam hadis An-Nasa'i punya riwayat. Ju'ilat qurratu 'aini bis shalah, kata Nabi. Dijadikan qurratu 'ain kata Nabi Muhammad bis shalah di waktu salat. Nabi kalau salat itu mukasyafah, melihat semuanya. Melihat keajaiban, melihat alam laut segala-galanya, ini bisa. Tapi ini kayak orang tenggelam dalam lautan mukasyafah. Karena itu Siti Aisyah radhiyallahu anha cerita dalam riwayat Bukhari, Nabi kalau masuk waktu sholat, seakan-akan kita nggak kenal dia nggak kenal kita. Kata di sini tuh, begitu masuk waktu sholat, Nabi itu kata Siti Aisyah, kayak dia nggak kenal kita, kayak kita nggak kenal dia. Saking amalnya itu, fokusnya. Kita lagi sembahyang, masih kenal, masih keringetan kemarin. Lagi sembahyang masih keringetan. Nah, jadi memang belum makom kita belum. Makomnya udah berdasarkan makom Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan wali-wali khususnya. Nah, kita benar-benar tercinta mereka. Nah, ini makom yang paling tinggi. Jadi ihsan itu levelnya itu. Ada ibadah, syarat dan rukun, ada muraqabah, ada mukasyafah. Nah yang kedua ini terakhir mukasyafah muraqabah itu orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu yang nggak bisa kita paksa masuk situ, itu anugerah. Itu anugerah terserah Allah yang ngasih. Tinjauannya jalannya adalah ibadah. Kalau kita ibadah dulu syarat rukunnya, kemudian kita bisa dari hati itu, ada kemungkinan Allah akan kasih itu. Itu enak kalau kasih itu deh. Ini aja buat yang paling gampang sederhananya. Di zaman Nabi itu dia tenang, punya duit gak punya duit biasa gitu. Enak begitu. Berhasil. Itu makom kita. Makom kita dalam ibadah manusia ada tiga. Ada ibadah, ada muraqabah, ada mukasyafah. Itulah ihsan katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi, kalau orang nanya lagi, fa'abirni ani sa'ati, maka ceritakan kepadaku tentang saat kapan datang kiamat itu. Hari maksudnya an-zaman yang menuju yaumil kiamat. Kapan waktu datangnya kiamat? Kalau maka Nabi jawab, ini Nabi yang nanya, ini malah gitu, jadi sebentar dulu.
Yang nanya malaikat Jibril, yang jawab Nabi Muhammad. Artinya pemimpinnya malaikat dengan pemimpinnya para nabi udah berdialog tentang kiamat. Yang satu nanya, pemimpin malaikat nanya kapan datangnya, yang jawab pemimpinnya para nabi. Dia jawab apa? Nabi SAW jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Yang ditanya tentang kapan kiamat dengan yang menanya sama-sama tidak tahu kapan datangnya. Jadi dua manusia, dua makhluk terbaik aja nggak tahu, apalagi yang nanya. Qala akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan saya tentang tanda-tandanya. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, dalam jawabnya, antari dal amatu rabbataha, bahwa melahirkan seorang budak akan tuannya, ayat sayyidatah, tuannya, junjungannya. Nanti kata Nabi Muhammad, tanda kiamat ada budak lahirin tuannya, ada budak lahirin majikannya. Kata ulama di sini, kata tuan saya, yakni yaksuru uququl aulad di ummatihim wa yu'amilunahunna mu'amalat as-sayyidi amatahu min al-ihanati was-sabi. Akan datang, Nabi kasih tahu, besok di zaman banyak orang durhaka sama orang tua. Maksudnya apa? Orang tuanya dicaci maki, direndahkan. Kita lihat sekarang ya, nama bapak manggilnya bukan bapak, namanya John. Apa kabar John? Yes. Ya, guys gitu. Hey guys, ya nama bapak begitu. Oh biasa namanya. Itu berarti kiamat tandanya jelas. Kalau banyak anak durhaka, itu berarti tanda kiamat makin jelas. Pasti betul. Kemudian dikatakan lagi, wa antara al-hufat al-urat al-'alata li'asyati li'asyari tatawaluna bil bunyan. Kau akan lihat nanti orang-orang yang nyeker, yang telanjang dada, yang susah, yang lawan kambing, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Yakni yasirul asafil kalmuluk, nanti orang rendah yang jadi raja. Akhirnya sementara kau berada Sumanian dari zaman Gadir. Dan juga tandanya juga orang-orang rendahan akan apa? Meninggikan bangunan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita berikan pada teman-teman dua minggu berikutnya. Insyaallah kita baca Fatihah mudah-mudahan Allah beri kita sehat afiat. Allah berikan kita penjagaan buat diri kita, keluarga kita, harta kita, dari setiap kejahatan makhluk ini. Dan semoga apa yang kita lakukan tidak pernah Allah berikan sia-sia. Beri kita, harta kita, niat kita, Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Yang kemudian berjuang dalam majlis itu lebih baik di malam sebelum malam Khamis. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan balasan yang luar biasa dalam Al-Quran. Tidak disia-siakan apa yang mereka curahkan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadirin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sallim siratal mustaqim. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
فاجعله لنا حجة pusing. يا